Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri ad-din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wal ajaib wal ummahat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israil, Muhammad asy ala malaikatil muqarrabin wa alaihi jami'an wa yusallim sallallahu wa sallamu alaihi la ya'lamu fis samawati wal ardi ghaiba illallah. Di malam hari jam berapa nih Reza? Jam 11. Di malam hari pertengahan hari di malam Jumat ini saya bincang-bincang sama adik siapa ini? Aja. Diperkenalkan dari mana asal sampean lu? Assalamualaikum. Nama saya Reza. Saya asal dari Medan. Bapak saya Jawa Timur. Jawa Timur ya? Iya. Sekarang di mana? Di Panjen. Di Panjen. Di Panjen. Ini satunya perkenalkan lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Mustafa dari Kepanjen. Sebelum kita mulai, jangan lupa kita ini syukur lagi. Karena Rasulullah, la in syakartum la azidanakum. Kalau kita bersyukur, insya Allah tuh nikmat kita nanti ditambah. Selain nikmat Islam wal iman, nikmat sehat enggak ya? Nikmat sehat, apalagi tidak diganggu yang namanya hancur mati ya. Kalau kita bersyukur nih, insya Allah kita ini bisa insya Allah selalu ditimbai nikmat ya, karena kita bersyukur. Inna adzab lasyadid. Kalau kita ini tak belum bersyukur, ya nanti adabnya Allah yang datang yang sangat pedih. Kalau bila semua orang berbilah. Tapi syukur, Allah selalu bersyukur dalam keadaan apapun kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, monggolah kita ini selalu berselawat kepada junjungan kita Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa adanya beliau tidak mungkin kita ini ya mungkin hidup enak kayak gini deh ya. Apalagi dalam keyakinan kita ini kan masalah din Islam gitu. Masalah agama Islam. Semoga dengan kita memeluk agama Islam ini ya semoga lah kita ini selalu dijaga Allah dunia akhirat ini. Bukan berarti agama lain itu jelek, enggak. Karena lakum dinukum waliyadin. Amal pun sama, walana walakum ma dinukum. Jadi ya agama kita ya kita lah. Tetangga kita ataupun kita ya dia sendiri yang benar. Perbuatan pun sama, perbuatan kita ya kita, perbuatannya seluruh kita ya sama. Dan segala sesuatu besok ya sama semua bahkan dipertanggungjawabkan. Dan semoga dengan keyakinan kita ini bisa membawa kita di jalan Allah yang betul-betul diridai Allah. Amin Allahumma amin. Ini Reza, Mustafa, sekarang ini di media sosial kan ramai tentang masalah ataupun meninggalnya wanita muda, cerita dan sepasang kekasih. Ini berada di daerah mana itu? Cirebon. Nah, ini kan sudah 8 tahun kemarin. Berarti 2000 berapa itu kameramen? 2016 kasusnya. 2016 kasusnya. Kenapa sampai sekarang ini kok masih diperbincangkan? Bahkan ini sampai dijadikan ini ya apa kameramen? Film layar lebar. Film layar lebar. Dan katanya ya dia waktu nonton itu katanya ada yang kesurupan ya? Iya, ada beberapa di media sosial TikTok itu ada yang memposting pas nonton itu ada yang kesurupan ya. Nanti kita bahas secara akidah versi penyakit jiwa ya. Apakah setan itu bisa masuk dalam manusia ataupun merasuki? Itu nanti kita bahas. Kalau roh pun sama, roh nanti kita bahas juga. Karena tidak sama antara setan sama roh itu tidak sama. Kalau menurut sampean gimana itu? Percaya nggak kalau setan itu bisa masuk ke manusia ya? Kalau menurutku ya Versi sampean pribadi gimana Reza? Saya pribadi percaya nggak percaya. Oh, percaya nggak percaya. Lucu juga kameramen ya. Percaya nggak percaya ini apa nih? Intinya tidak yakin kameramen. Golput ya berarti. Kalau pemilu itu kalau golput. coblosan golput nggih. Iya, dicoblos dua-duanya nih. Kalau versi Mustafa gimana? Ini sambil ngerokok ada apa nih? Oh, sambil ngopi. Percaya. Percaya. Iya. Kalau kameramen sendiri gimana? Kalau Kalau- saya percaya Gus.
Kalau setan bisa merasuki manusia ya. Iya. Kalau orang meninggal gimana? Kameramen. Orang meninggal ya, misalnya sudah lepas lah urusan di dunia ini. Malaikat Israel sudah membawa ruhnya atas Allah. Terus ada istilah kesurupan ruh tersebut. Gimana kameramen? Nanti saya bahas. Kalau menurut saya pribadi, kalau ruh udah lepas itu Gus sudah nggak ada sangkut pautnya dengan dunia. Iya. Nanti sudah lepas ya, lepas gitu kameramen. Iya. Kalau Reza gimana? Ruh. Tadi kan saya tanyakan setan. Ya, antara percaya tidak percaya. Kalau namanya ini kita bahas ya tenang-tenang aja nih. Gimana? Percaya. Ruh masuk ke anak cucu lah mungkin, ataupun orang meninggal karena meninggalnya secara tragis, merasuki lah entah temannya atau orang lain, itu gimana? Kalau Reza gimana ya? Kalau menurutku kalau kayak itu ya bisa terjadi. Bisa terjadi. Itu ruh loh Reza. Iya. Kalau versi Mustafa gimana? Kamu Mustafa? Kalau roh kembali kepada Allah. Yang merasuki belum tahu. Ini perbincangannya agak banyol juga ya. Tapi nanti kan kita bahas ya. Setelah kita. Ini kita sebelum kita bahas ini dulu. Ini ditemani sama mbah-mbah mungkin ya. Ini adalah peninggalan dari sesepuh atau leluhur nih. Nah ini harus dilestarikan ini nih. Jangan selalu ngasih wangi nanti syirik musik, tidak. Karena letak syirik musyriknya manusia makhluk itu bukan berada di suatu benda. Sama juga gimana letak keimanan manusia bukan berada di suatu apa namanya surban, pakaian putih-putih, ataupun selalu apa namanya kopi yang nggak lepas-lepas, ataupun selalu nutup aurat, ya enggak juga itu. Kenapa? Masalah ginian ini kan cuman apa namanya merawat luhur gitu. Budaya. Sini budaya. Karena Indonesia ini sangat kuat dengan budaya, beraneka ragam budaya di Indonesia. Dinaungi dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau kita mengeluarkan benda ini habis itu kita minta, misalnya ya sampai punya pacar ya. Gara-gara putus atau pacarnya sampai cerewet dibuka sama teman. Bantu saya ini pacar saya waduh tak beres bahaya inilah. Innallaha la yughfiru an yushraka. Nah ini berhubungan dengan kesyirikan. Insya Allah tidak mengampuni dosa itu. Berarti itu maridul qalbi. Berarti artinya konslet itu tidak boleh. Sama juga. Katanya hati itu busuk ya. Lah marid kan penyakit. Maridul qalbi berarti artinya petang hitam. Mintalah ke benda lain ini syirik. Ini kan cuma budaya yang harus dilestarikan. Saya tuh sangat senang. Monggo kameramen dekati dulu ini. Nah ini adalah koleksi dari saya ini dan dari adik-adik jiwa yang ngerawat ini. Ada mandau, keris, tombak. Ada apa? Topeng itu apa itu? Ada topeng apa ya? Leak. Oh sudah kembali lagi ke sini. Kameramen. Letak keimanan manusia sama juga. Berarti tergantung latifatul qalbi. Tergantung murupe hati kita kepada Gusti Allah. Insyaallah kalau kita ini terhindar dari maridul qalbi dan kita murub latifatul qalbi, hati kita murub insyaallah. Nah insyaallah lah semoga kita selalu dalam lindungan Allah, rahmat Allah gitu. Ini dunia wal akhirah. Amin. Kita bahas tadi tentang apa? Setan apa ruh dulu? Tadi setan ya kita bahas. Gini. Kata Nabi kita inna syaitana yajri minal insani majradam. Ataupun inna syaitana majradam binibni Adam. Nah, setan itu bisa masuk, mengalir di peredaran darah. Berarti setan itu bisa masuk ke kita, manusia, anak putu Adam. Kita ini kan anak putu Adam. Lah yang namanya mengalir berarti kan bisa. Kita ini ada darahnya enggak? Ada. Kecuali kita sudah meninggal. Nah, kita meninggal, setannya nggak bisa ngalir. Kenapa? Sudah tidak ada tempatnya. Nah, salah satu makanan favorit itu favoritnya setan, kata Gusti Allah. Kurimat alaikumul maitatu wadamu. Nah, yang diharamkan antara bangkai dan darah. Nah, ini favoritnya
setan. Makanya istilah masuk ke manusia ini saripatinya digerogoti. Mulailah orang itu tidak kesehatannya berkurang. Makanya ada istilah penyakit non medis. Non medis itu gimana? Jadi sudah berobat kemana-mana ataupun ke dokter lah. Bahkan sudah operasi, ini sering saya nangani. Sudah operasi gini, tapi kok tetap aja, kata orang Jawa, panggah mawon. Nah, ternyata ada unsur setan yang mengalir. Nah, tadi setan tuh bisa masuk ke sana. Ia jeri majrodam, berada di aliran darah tadi itu. Istilah ada orang kesurupan itu ya memang ada. Nah itu setan yang masuk itu loh, setan masuk, terjadilah kesurupan. Oh gimana kalau orang itu sudah meninggal merasuki anak cucunya ataupun orang itu pernah meninggal secara tragis, terus ada istilah tetangganya itu apa namanya kesurupan ataupun orang lain ataupun di mana terus kesurupan orang yang sudah meninggal. Wah itu nggak apa-apa. Karena gini dalam Islam gini. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amrillah. Nah, kalau ruh ini adalah urusan Allah. Makanya kalau ada istilah orang yang sudah meninggal, nah habis itu ngerasuki, nah ini takutnya kadzab. Nggih. Khibun. Nggih, kalau enggak kadzab nggih khibun. Nggih, antar gedabrus nah. Gedabrus ini pun itu. Nah, tapi lisannya ini bahaya. Makanya kata Nabi kita, salamatul insani wa hifdzil lisan. Keselamatannya manusia itu tergantung lisan. Kenapa? Oh, misalnya gini, saya punya tetangga meninggal secara tragis. Habis itu tetangga yang satunya itu ngoceh ataupun ngegibah, ngerasani kata Mas ini. Itu loh, meninggal gini. Nah, itu kalau pihak keluarganya tidak terima, itu kan dilabrak, hanya tukaran. Kenapa? Karena si fulan satunya itu nggak bisa jaga lisannya. Nah, sifat lisan inilah yang berbahaya. Apalagi berhubungan dengan wal fitnatu asadu minal qatl. Karena fitnah itu lebih kejam dari beberapa pembunuhan. Nah, ini lah itu. Kembali lagi ke topik kita. Apa namanya? Fitnah ya. Semoga adiknya ini sama Insya Allah diparingi tempat sing layak nih. Dan pasangannya siapa namanya katanya? Siapa kameramen? Eki ya yang meninggal. Semoga dia juga diparingi yang terbaik di sisi Allah nih. Kenapa? Ini meninggalnya kan ini kameramen dianiaya. Jadi kalau ada istighfar dia arwahnya ruhnya ngerasuki. Kalau saya pribadi dalam pandangan saya kayaknya itu gedagus tuh, fitnah itu. Kasihan. Yang namanya orang meninggal ya sudahlah, putus semua hubungan. Gini kata Nabi kita gitu. Idza matatu adam al-qata' amalahu illa min salasa. Jadi kalau anak putu Adam itu mati, kita itu manusia ini kan anak putu Adam meninggal, mati, amalan putus min salasa kecuali 3. Nah ini kata Nabi kita. Kalau Nabi kita yang bilang berarti ini kan dengan main-main, kita tidak bisa nolak kan gitu. Berarti amal itu putus min salasa kecuali 3. Tuh yang pertama adalah sedekahun jariyah. Sedekah yang apa caranya kita ini bersedekah kersane ngalir terus. Itu yang pertama. Ya gimana caranya? Bukan sedekah berjariyah. Sedekah berjariyah itu ya apa? Ya kita ngasih mengeluarkan sesuatu ataupun keluar tenaga kita keluarkan cuman untuk itu aja. Kurang segi manfaatnya. Kalau sedekah jariyah berhubungan dengan majelis ilmu, jalan, tempat-tempat tabarukan, berhubungan dengan majelis ilmu lah, berhubungan dengan ilmunya Allah. Gitu. Monggo kita keluarkan. Kalau kita tidak bisa membantu dengan cara materi ya tenaga, kan gitu. Kalau dari tenaga kita nggak bisa ya mungkin lisan kita lah dijaga dengan apa jadi masalah gitu. Tapi itu yang pertama. Yang kedua itu adalah ilmu. Awal ilmunya tapi ilmu yang manfaat. Jadi makanya monggo kita ngaji golek ilmu. Apa caranya? Berarti ilmu yang manfaat itu kan bukan cuma dari segi bahasa Arab tok enggak. Dari segala sesuatu yang menurut orang ini manfaat bagi orang lain ini adalah itulah ilmu manfaat. Wa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manfaat bagi manusia lain. Ya, kamu. Ya, ada tetangga saya hebat.
Tadi itu, gimana caranya ilmu kita ini manfaat. Nanti kita bahas lagi tentang ruh. Yang ketiga ini berbadangan anak nih. Awalidin solehin yadula. Anak yang soleh yang mendoakan. Soleh atau soleha yang mendoakan. Soleh ini kalau laki-laki, soleha atau perempuan. Nah, walaupun anak itu tidak mendoakan, kalau dia anak soleh atau soleha ini nyampe. Dari apa namanya tingkah laku anak itu, perbuatan ini nyampe kan di kubur. Ke orang tua tersebut. Sedangkan kalau itu bukan anak atau soleha, ya harus tunggu dhisik, ya, berdoa dulu. Gitu. Makanya tidak ada istilah kalau orang itu sudah meninggal pas rohnya merasuki genta itu, tidak ada kameramen. Itu gimana versinya sampai ini? Mungkin Mas, apa? Jin, Mas. Nah, ini kembali lagi ke jin. Jin yang Ngaku-ngaku. Berhubungan dengan khorin. Nah, kalau khorin ini lain lagi. Makanya ada itu di Al-Quran, mungkin ayatnya gini. Qala qorinuhu Rabbana ma'aqaitu walakin kana fi dhalalin ba'id. Mungkin itu. Jadi khorin setan itu itu nang Allah. Ya Allah, bukan saya yang sesat ataupun mengajak kejelekan kecuali orangnya mau. Dari segala sesuatu yang manusia kerjakan ataupun meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah, lah makanya ada istilah yang namanya arwah. Nah, arwah gentayangan. Lah bukan bro. Kenapa si arwah ini? Arwah ini adalah setan. Khorin. Nah itu bisa arwah. Kebanyakan arwah itu yang gentayangan biasanya gini. Urusan dunia itu belum terselesaikan. Mungkin bahasa Jawanya apa? Apot. Masih belum terselesaikan. Makanya arwahnya inilah yang gentayangan. Entah niku mau beras dendam atau mau nakut-nakuti yang bersangkutan ataupun tetangganya niku. Wallah. Berarti arwah itu menyerupai orangnya. Nah, karena arwah itu adalah khorinnya. Khorin, arwah. Khorin ini berhubungan dengan syar'inya, arwah ini kan hakul adaminya. Di kalangan kita sama manusia ngomongnya bilangnya arwah. Dalam Islam itu kan khorin. Nah, khorin ini setan. Setan. Loh, kalau khorin ini nabi kita lain. Kenapa nabi kita ini nabi di atas nabi, rasul di atas rasul. Niku. Khataman nabiyyin. Karena nabi kita ini adalah rasul penutup dari para nabi-nabi. Dari nabi-nabi. Jadi setelah adanya nabi kita gak ada lagi nabi lainnya, gak ada. Jadi yang bisa merasuki itu adalah setan, jiwa. Makanya kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, kalian jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, datanglah kepada saya dengan secara karena Allah dapat mardiyahnya Allah, rahmat Allah atau ridha Allah. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Ya, biar dikumpulkan dalam makhluk Allah yang besok bakal jadi penghuni surga Allah. Makanya biasanya ini habis doa ini kan dipakai sama kiai-kiai kita, ulama kita untuk mendoakan ruh. Biar apa? Biar arwahnya itu tidak gentayangan. Nah, karena arwah ini rasa ya itu yang selalu sesat menyesatkan karena setan. Apakah arwah itu bisa ketayangan? Wallah alam. Cuman kan memang di Al-Quran arwah itu kan berhubungan dengan khorin. Khorin itu adalah setan. Fi dhalim ba'id, ya yang menjerumus ke setan. Salah satunya gini, ada di ayat Quran yang bunyinya gini mungkin. Wallah alam. Nanti kalau saya salah ditegur ya. Inna syaitana lakum adum fattakhidhu aduwan. Innama yadhu hisbahu liyakunu min ashabi sya'ir. Mungkin gitu ayatnya. Nah, setan itu adalah musuh kita. Nah, sampai kapanpun adwan, sampai kapanpun dia adalah musuh kita. Dan dia itu mencari segala cara. Untuk apa? Untuk membawa kita ini ke neraka. Salah satunya digunjingkanlah ataupun difitnahlah orang yang sudah meninggal, khorinnya gentayangan. Jadi biar difitnah, biar jadi fitnah maya, fitnah kehidupan. Jadi orang itu sudah meninggal, cuman orang yang masih hidup bingung, ngegibah, ngegunjing. Akhirnya kan kasihan yang meninggal. Harusnya itu didoakan, ataupun dari sedekah, ataupun kalau punya keturunan, ataupun dia punya saudara,
ya dari anak sing soleh atau soleh. Kenapa kok di bahasa sini apa? Dirasani. Ya kameramen. Dirasani. Nah, menurut sampean gimana kameramen? Masih penuh misteri, Gus. Misteri, ya. Buat saya penuh misteri. Iya. Ya intinya kita jangan lepas dari akidah. Kalau kita pakai hujah, pakai omongan itu kan apa namanya? Dari versi manusia sendiri. Yang ditakutkan ini manusia ini kan masalah pembenaran, bukan kebenaran. Karena kalau pembenaran itu si manusia itu kan bener dewi, bermusuh bener sendiri. Kalau kebenaran ini kan keseluruhan dari yang didakwah ataupun yang dibicarakan itu benar, tidak jadi fitnah. Yang membahas pun ya sama juga benar. Jadi transparan. Gitu. Karena gini, salah satu sifat iblis ini, iblis itu tidak patuh sama Gusti Allah, kan merasa dia itu baik khair gitu. Karena gini, wa kunna lil malaikati isjudu li adam fasadu ila iblis. Tapi malaikat itu kan suruh sujud ke Nabi Allah Adam, disuruh sujud, cuman iblis itu tidak mau. Iblis itu bermangsa dia itu adalah lebih baik. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya ini diciptakan sama panjenengan lebih mulia karena dibikin dari api. Wa khalaqtahu min tin. Sedangkan Adam diciptakan dari gumpalan tanah. Dan sifat iblis inilah yang selalu merasa baik sendiri, benar sendiri. Makanya kalau kita membahas ginian, terus orang itu merasa paling benar sendiri, paling pintar sendiri, lah ini ada apa? Kenapa? Karena ada ayat selanjutnya itu kata sesuatu yang menakutkan. Ini betul-betul menakutkan. Fakhruj minha fa'inaka rajim. Keluar kamu dari surgaku terkutuk. Lah ini itu si iblis. Makanya kalau itu walaupun orang itu kayaknya waduh pakaiannya wis masalah, topi gak pernah lepas, surban gini, tapi kalau dia sudah merasa paling benar, nah ini sudah tidak jauh lagi dari sifatnya iblis. Anil fasyai munkar, yang menjerumus untuk membuat perbuatannya jelek, kejelekan. Gitu. Salah satunya yang merasuki ke manusia itu adalah kan setan ya, khorinya. Berarti itu adalah kabilah dari sang iblis, pengikut di mereka. Gimana mau tanya, mau bahas apa? Ya intinya kalau setan itu memang bisa masuk ke manusia, ya jadi masuk. Kalau ruh lepas urusan sama Gusti Allah gitu aja. Tapi makanya tidak ada istilah orang mati ruhnya gentayangan, nggak ada. Yang ada itu cuma khorin, setannya. Nah kalau orang mati dianiaya, Allah alam. Cuman dari segi penganiayaan itu kayaknya tidak mungkin lah. Kecuali Amir orangnya itu mabuk-mabukan, breng-brengan, ataupun waktu zina, ataupun waktu apa namanya sekarang hari perang, bacoan, bukan perang kalau kita fisabilillah ya itu semua nanti syahid, ataupun gantung diri, terjun, ataupun minum racun, Allah alam. Nah, inilah mungkin yang bisa gentayangan. Jika orang itu dianiaya terus katanya gentayangan, ya Allah alam. Itu dalam versi saya sengaji. Jadi kan gini Gus, ada kata orang korin itu atau arwah yang gentayangan itu nunggu 40 hari baru hilang. Apakah itu betul? Kayaknya arwahnya nggak ada apa? Yang sama tanya arwah sama korin. Kayaknya nggak ada kerjaan aja nih, ditungguin. Enggak ada kata orang, banyak orang bilang itu. Jadi selama 40 hari ngiter-ngiter dulu. Gini, begitu jenazah itu dikawal sama sanak saudara ataupun keluarga, ini kalian lahat kuburan. Itu kalau sudah peziarah itu balik minimal berapa langkah itu sudah ada tamunya namanya malaikat Harun sebelum malaikat Munkar dan Nakir. Jadi kalau istilah tadi pas horinya itu nunggu itu wallahualam. Ini masalah amalan nanti yang ditanya. Gitu. Yang ditanya adalah amalan dari segi baik apa
jeleknya. Kalau istilah nunggu itu Allah alam. Ya intinya kalau kita berkeyakinan itu harus dilandasi dengan akidah. Jangan cuman katanya. Karena nanti kalau katanya, iyalah kalau katanya lilladzina amanu. Lah, takutnya nanti berhubung dengan innallaha la yaghfiru ayyushraka. Berhubungan dengan kesyirikan. Gitu. Karena Gusti Allah itu enggak ngampuni dosa-dosa gitu. Maduna dzalika liman yasha. Insyaallah kalau lainnya itu sama Gusti Allah masih diampuni. Gitu. Tapi antara kafir wa may yakfur bi ayatillah yang ingkar dengan ayat Allah. Gitu. Jadi tempatnya ya pintu jahanam. Gitu. Di jahanam mah jadi kayu bakar. Setelah itu masalah kesyirikan ataupun kemusyrikan. Kita minta selain Allah ataupun nyembah selain Allah. Itulah kesyirikan dan kemusyrikan. Yang ketiga adalah innal munafiqina kemunafikan. Salah satunya ini gratis. Karena innal munafiqina fi dzarkil aswali minan nar. Karena yang munafik itu pasti dibakar sama Allah. Jadi kalau istilah orang meninggal terus menyuruh merasuki, terus orang meninggal terus balik ke rumah malam Jumat harus disuguhi apa? Kopi ya. Kopi, teh, hubungan. Nah, itu kan kasihan. Itu udah ada. Yang dijelaskan tadi itu loh. Kalau orang sudah tuh meninggal, itu kan namanya putus kecuali 3. Nah, yang bisa ngalir terus adalah sedekah, terus ilmu dan anak soleh ataupun soleh. Itu aja di sana. Pas nunggu itu nanti kalau ketemu sama anak cucunya kan lari semua ya. Gitu. Takutnya itu adalah fitnah. Kasihan. Tapi kalau orang sudah meninggal itu ya kalau tidak sedekah ilmu ya dari anak itu aja, anak sing soleh itu atau solehah itu yang mendoakan untuk insyaallah selamat dunia. Kembali lagi ke topik kita masalah fitnah ini. Kalau versi saya lihat di media itu kameramen itu kesurupan itu kenapa sampai lama kayak gitu. Kalau itu bukan ahli orang kesurupan, loh bahaya itu pembuluh darahnya bisa pecah itu kameramen. Iya bisa pecah itu. Punya efek tertentu ya. Ngefek. Karena apa? Yang kita di basic kita ini selain rupiah kan medialisasi kan. Oleh itu di adik-adik kita kan sudah kita gembleng. Ada amalan khusus, ada puasa-puasa khusus. Kenapa? Ibaratkan apa kameramen? Botol ya. Botol ini sama. Ya. Botol sama botol. Tapi kekuatannya sama enggak kalau kita isi api? Sedangkan setan kan dari api. Nah itu kalau nggak bisa kalau bukan faknya untuk diisi api itu kualitas botol ini tidak sesuai, ini pecah. Nggak pecah bisa meninggal karena pembuluh darah pecah bisa muntah darah dari hidung, dari telinga bisa muntah darah juga. Karena dia jeri majrodan mengalir. Gitu. Kalau versi saya itu adalah ya permainan dari segi setan. Yang ditakutkan oknum-oknum tertentu. Ya intinya dibantu lewat doa aja ya. Jadi gak usah dilebih-lebihkan. Dan semoga aja pelakunya cepat tertangkap ya. Kasihan kalau memang ini ada unsur belum masih lepas dari urusan duniawi ini. Ya kalau tertangkap ya semoga dia si khorinnya tadi itu lepas nih. Karena jalannya kan sudah lama nih. 2000 berapa itu? 2016. 8 tahun. Sudah 8 tahun. Saya ya kita bantu lewat doa. Karena kita ini sama-sama ya makhluk Allah. Semoga sesama akidah juga dan kita kan gitu. Jadi kalau memang tidak bisa membantu yang maksimal ya dari doa aja lah. Jangan sampai istilah katanya kesurupan terus cerita gini-gini, jangan, kasihan. Bagaimana itu pas kalau menimpa ke keluarganya sendiri kan gitu. Karena kata Rasulullah gini, wa ma asabakum min musibatin katibat aydikum. Kadang segala sesuatu yang menimpa itu ya memang hasil dari perbuatan sendiri. Istilah gini, kita secara logika, kalau sampean berdua ini menanam jagung, keluarnya apa? Pasti jagung, tidak mungkin keluar padi kan. Ya, perbuatan sama juga. Kalau kita ini menanam hal yang ma'rufin, kebagusan, pasti keluarnya bagus juga. Intinya gitu. Jadi kasihan. Doakan aja, semoga
apa namanya almarhum dan almarhumah tersebut sama-sama dibarengi tempat sing layak. Ada pertanyaan kameramen? Untuk sebelumnya juga pernah ada Gus di Subang gitu. Itu polisi itu untuk mengungkap siapa dalangnya itu susah Gus. Sampai sewaktu-waktu itu ada video yang viral juga di TikTok itu kerasukan mengaku sebagai korban. Mengaku Si korban. iya, korbannya itu. Dia ngasih informasi kalau yang ngebunuh itu ayahnya sendiri Gus. Terus Nah, akhirnya terungkap bahwa benar ayahnya sendiri yang melakukan penghilangan nyawa itu. ya mau alam, berarti mungkin memang betul-betul si korin tersebut. Kenapa? Mungkin karena yang adalah orang Terdekat. Karena apa? Yang namanya anak itu kan amanah ya. Jadi anak amanahnya harus dijaga. Kenapa kok? Itu kan gitu. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi di antara duniawi ini loh, harta, anak ini kan ujian. Kenapa nggak lulus ujian sampai anaknya akhirnya mungkin si anak itu karena pelakunya orang terdekat yang harusnya dijaga dengan baik karena amanah dari Allah. Ya mungkin horinya itu biasa kasarnya dendam mungkin biar ada efek jerah untuk siapa aja yang menonton ini, ya biar orang tua itu sama-sama hati-hati mungkin gitu. Ya Allah alam. Ya intinya jangan lupa kita ini selalu berdoa, karena kekuatan doa itu sangat dahsyat. Karena doa itu adha sil mukmin wa imatudan wa nurus samawati wal ardh. Jadi doa ini adalah senjatanya orang mukmin biar jaga agama kita ini kuat. Wa nurus samawati wal ardh, biar sama Allah kita ini selalu dikasih petunjuk cahaya dari langit sampai bumi. Biar apa? Biar kita ini tidak selalu mengikuti nafsu, apalagi nafsu lawamah gitu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Gusti Allah itu tidak suka sama makhluknya itu yang melampaui batas. Maksudnya melampaui batas itu gimana? Ya termasuk yang dibahas yang dibilang kameramen tadi itu kan melampaui batas. Harusnya itu anaknya itu dijaga, kok itu kan melampaui batas itu. Itu sudah bukan lagi setan lagi iblis itu. Karena ikhwan syaitan, ya dia memang temannya setan. Makanya anaknya sampai sama juga dengan kasus Dek Vina ini. Harusnya itu alhamdulillah ala binimatil ukhuwah, harusnya disyukuri ada kenikmatan dari sak buluran, sak saudaraan. Kenapa dicemari dengan bahkan itu ya kameramen tidak paksa ya. Iya. Mungkin secara kasarnya ya kan kasihan itu. Dan alhamdulillah semoga kita dan keluarga kita selalu dalam lindungan Allah ya. Ya, intinya dari perbincangan kita ini ambil segi positifnya ya. Nah, untuk sedulur penjiwa dimanapun berada, moga kita ini selalu berdoa. Ya, karena kekuatan doa ini adalah yang sangat dahsyat. Tidak ada kekuatan yang dahsyat di jagat raya ini kecuali kita ini berdoa. Kenapa sih kita harus berdoa? Kita ini menduduk kata orang Jawa itu. Kalau kita ini makhluknya Allah yang lemah. Al-insanu makhluk khata wa nasyan, kata Nabi kita. Menungso iki tempatnya salah dan lupa. Tapi awak dhewe iki kita ini biar tidak selalu salah dan lupa, tapi bunga. Berdoa kan Gusti Allah, munajat kepada Gusti Allah biar kita ini lilladzina amanu wa syifa. Biar kita ini selalu dituntun jalan sing bagus untuk sembuh. Wabil khusus sembuh hati. Kenapa? Kalau hati kita ini sembuh, la maridul qalbi, hati kita ini tidak ada penyakitnya, nah kita ini dituntun ya. Gak mungkin mengerjakan yang aneh itu, gak mungkin. Karena itu adalah pekerjaan setan. Makanya doa, dimanapun kita berada, doa. Jadi aktivitas entah mau tidur, bahkan kita mau makan, masuk bahkan hal yang sepele masuk ke kamar mandi, itu harus kita berdoa. Kenapa? Biar kita ini selalu dalam lindungan Gusti Allah. Jadi berdoa. Nah, untuk penjiwa dulurku dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah, rahmat Allah, dan selalu senantiasa mendapat syafaat dari Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Mungkin konten kita ini agak lama, agak diisi, ngapunten terus terang aja ini berhubungan dengan
di mediator mungkin terlalu sibuk, cuman alhamdulillah kabankan istiqomah. Jadi untuk saat ini kita mungkin bikin konten agak kalau orang berjalan itu apa, terpatah-patah, tertatih-tatih gitu. Jadi ngapunten nih, mohon maaf ingkang agung sebesar-besarnya nih. Dari konten kita, dari tema kita ini ambil segi positifnya, diambil sing jelek dibuang nih. Intinya ambil ibroh nih. Saya tutup, wallahu a'fiq ila al-thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.